Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam kepada para upasaka-upasika, termasuk para Romo Ramani. Saya ucapkan Namo Buddhaya. Malam ini saya akan menerangkan atau menguraikan tema yaitu Satipatthana Sutta. Biasanya Satipatthana Sutta merupakan dasar atau teori bagi orang-orang yang mau mengembangkan meditasi vipassana. Satipatthana, sati sebetulnya adalah perhatian atau kewaspadaan. Patana adalah landasan atau dasar. Jadi Satipatthana Sutta yaitu sutta yang menerangkan tentang landasan daripada kesadaran. Artinya kesadaran kita itu diarahkan ke landasan apa? Berarti Satipatthana ini bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Satipatthana merupakan suatu praktek yang bisa dipraktekkan oleh kalangan semua manusia atau semua golongan. Baik anak-anak, baik itu pemuda maupun bahkan orang tua. Pedagang, pelajar, pengemis, penduduk biasa, ibu rumah tangga, semuanya bisa. Ini pun juga ditegaskan di dalam Satipatthana Sutta saat Sang Buddha mulai membabarkannya di depan para biku. Sang Buddha mengatakan, para biku, inilah jalan langsung. Artinya jalan langsung, Anda setelah mendengar keterangan singkat maupun panjang lebar dari Satipatthana ini, Anda langsung bisa mempraktekkannya. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan inilah jalan langsung. Tidak terdapat teori yang rumit-rumit. Nanti Anda pun juga akan mengetahui pada saat melihat slide bahwa itu semua adalah mudah dilakukan. Karena semuanya itu berada di lingkungan atau jangkauan manusia, yaitu kita. Inilah jalan langsung. Jalan langsung untuk apa? Jalan langsung untuk mengatasi penderitaan, mengatasi kepedihan, mengatasi kesusahan semua makhluk. Dan untuk merealisasikan pembebasan penderitaan, yaitu nibbana. Di sini Sang Buddha menekankan betapa pentingnya melaksanakan Satipatthana. Sati sendiri merupakan salah satu faktor di dalam jalan utama berfaktor 8 yang ke-7, yaitu samasati. Di dalam Dhammacakkappavattana pun juga Sang Buddha menerangkan bahwa di dalam kebenaran keempat untuk mengatasi penderitaan yaitu Anda harus memisahkan diri dari penyebab duka yaitu tanha. Caranya yaitu dengan mengembangkan, dengan melaksanakan jalan utama berfaktor 8. Salah satu faktornya adalah samasati. Dan di dalam Satipatthana Sutta ini, sati itu bagaimana dijelaskan secara jelas.
Satipatthana Sutta. Satipatthana Sutta adalah landasan bagaimana kita meletakkan, mengarahkan perhatian kita atau kewaspadaan. Sebetulnya terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama adalah perenungan pada tubuh, yang di dalam bahasa Palinya disebut kaya nupasana. Yang kedua adalah perenungan pada perasaan, atau dalam bahasa Palinya adalah wedana nupasana. Yang ketiga adalah perenungan pada pikiran atau citta nupasana. Yang keempat adalah perenungan pada objek-objek pikiran atau dhamma nupasana. Artinya di sini adalah sati kita, kesadaran kita hendaknya diarahkan ke 4 hal ini. Barulah ini disebut sama sati, yaitu apa? Sati yang benar, sama sati, perhatian yang benar. Perhatian yang benar adalah diarahkan pada apa? Yaitu pada tubuh, pada perasaan, pada pikiran, dan objek-objek pikiran atau isi pikiran itu sendiri. Memang pada pelaksanaannya dalam aktivitas sehari-hari, keempat-empatnya ini adalah terdapat pada aktivitas kita. Contoh, kita pasti memiliki tubuh. Pada saat kita duduk, kita jalan dan sebagainya, maka tubuh itu akan ikut bagian di dalam diri kita. Nah, perenungan terhadap tubuh artinya adalah kita merenungkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh tubuh dan yang berkaitan dengan tubuh. Pada saat kita melakukan aktivitas, termasuk makan, termasuk mandi, termasuk melakukan suatu pekerjaan, di situ pun juga Anda bisa merasakan perasaan-perasaan akibat dari aktivitas tubuh tersebut. Mungkin Anda lelah, mungkin Anda pada saat makan mengecap rasa-rasa yang asin, manis, pedas dan sebagainya. Itu semua adalah perasaan. Dan semua perasaan itu pun juga dapat Anda amati. Demikian juga tentang pikiran. Dalam kehidupan sehari-hari Anda tidak akan bisa lepas dari pemikiran-pikiran. Entah itu pikiran ruwet, entah itu pikiran damai, atau pikiran yang dikuasai oleh kemarahan dan sebagainya. Tentu Anda pun juga bisa mengetahui pikiran-pikiran apa yang timbul saat itu pada diri Anda. Lebih masuk yang lebih dalam lagi, maka Anda nantinya juga bisa mengetahui isi dari pikiran itu sendiri yang disebut dhamma nupasana. Dari sini kalau kita telaah lagi dari susunan, pertama adalah perenungan pada tubuh, kedua adalah perenungan pada perasaan, ketiga adalah perenungan pada pikiran, keempat adalah perenungan pada objek-objek pikiran. Kalau kita lihat susunannya, Sang Buddha menghendaki Anda mempraktekkan dari yang kasar menuju ke yang lebih halus, ke lebih dalam, lebih halus, lebih halus, lebih halus, dan lebih rumit. Oleh karena itu yang pertama diharapkan adalah perenungan pada tubuh. Tubuh adalah keadaan yang kasar, bagian yang paling kasar. Bisa Anda pegang, bisa Anda amati, baik tubuh Anda sendiri maupun tubuh orang lain. Dengan tubuh yang kasar, maka Anda memiliki alat yang mudah Anda amati.
Tubuh Anda bisa amati bentuknya bagaimana. Tubuh orang lain pun juga bisa Anda amati. Dengan demikian kita menggunakan alat tubuh kita untuk mengasah, untuk meningkatkan kesadaran kita. Jadi saat itu adalah tubuh kita sebagai objek daripada kesadaran kita sendiri. Apapun tindakannya itu kita amati. Setelah kita dilatih mengamati gerakan-gerakan atau proses dari tubuh kita yang kasar yang bisa kita amati. Contohnya pada saat kita jalan, kita bisa mengamati langkah kaki kita. Kanan kiri Anda bisa. Pada saat jalan maupun lari Anda pun juga bisa mengamati perubahan itu secara mudah. Pada saat Anda lelah, Anda berhenti berdiri. Proses perubahan dari jalan, lari, berdiri itu pun juga dengan mudah Anda amati. Kemudian Anda duduk, kemudian Anda berbaring, itu semua mudah Anda amati. Dengan kita berlatih sedikit demi sedikit, maka kesadaran kita mulai meningkat. Pada saat kesadaran kita mulai meningkat, maka Sang Buddha mulai mengarahkan ke latihan yang lebih dalam, yang lebih halus. Yang kedua, yaitu apa? Mengarah kepada perasaan. Saat itu Anda tentu kalau memang betul-betul berlatih mengikuti instruksi apa yang tertera di dalam Satipatthana, Anda pasti mampu saat itu mengamati perasaan apa yang muncul sesuai dengan gerakan tubuh Anda. Nanti pada saat kita membahas perasaan atau Wedananupasana, kita nanti akan tahu bahwa perasaan itu pun juga akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perasaan yang berkaitan dengan tubuh. Kemudian perasaan yang berkaitan dengan mental atau batin. Nah, pada saat seseorang sudah bisa mengamati muncul atau prosesnya, baik itu perasaan menyenangkan maupun tidak menyenangkan atau menyakitkan, maka saat itu kesadaran si yogi mulai meningkat, mulai tajam. Gerakan perasaan yang sangat halus pun nantinya akan dapat diamati oleh si yogi. Saat itu, pada saat apa yang dirasakan tentu akan diikuti oleh proses berpikir atau pengamatan terhadap pikiran yang disebut Citanupasana yang lebih halus lagi, yaitu masuk di dalam tahapan yang ketiga. Kalau pikiran-pikiran yang kasar, artinya pikiran-pikiran yang pokok, itu sudah bisa diamati oleh si yogi, maka Sang Buddha mulai menganjurkan si yogi masuk yang lebih dalam lagi, yaitu isi pikiran atau Dhammanupasana. Kalau Anda bisa mengamati isi pikiran, tentunya di situ pun Anda juga bisa mengamati proses munculnya kehendak. Kehendak inilah yang disebut nantinya menimbulkan kama. Dalam prosesnya akan menimbulkan suatu ikatan atau tanha. Dari sinilah sedikit demi sedikit si yogi mulai mengarah maju sampai nanti menembus inti daripada ajaran Buddha, yaitu apa yang disebut 4 kebenaran mulia. Nah, sekarang coba kita mulai membahas satu persatu dari apa yang tertera di sini. Pengamatan pada tubuh. Sebetulnya pengamatan pada tubuh tidaklah sesederhana seperti yang saya terangkan permulaan tadi. Tetapi kalau Anda telusuri, sebetulnya pengamatan terhadap tubuh itu pun juga ada yang mudah, kemudian ada yang lebih sulit. Di dalam pengamatan terhadap tubuh atau yang disebut Kaya Nupasana,
itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kewaspadaan akan napas, atau yang terkenal dalam bahasa Pali yaitu anapanasati. Yang kedua adalah kewaspadaan pada 4 postur tubuh atau iryapada. Yang ketiga adalah kesadaran penuh, artinya menyadari setiap gerakan tubuh sekecil-kecilnya yang disebut juga sati sampajanya. Yang keempat adalah mulai mengarah ke bagian-bagian tubuh yang terasa kotor atau kekotoran bagian tubuh. Yang kelima, masuk ke yang lebih dalam lagi, yaitu tubuh mulai dibagi-bagi berdasarkan elemennya, yaitu pengamatan terhadap 4 elemen. Kemudian masuk lagi kepada bagian yang sangat-sangat mendasar, yaitu perenungan pada mayat. Inilah 6 bagian yang berkenaan pada tubuh. Yang pertama yaitu kewaspadaan akan napas. Ini merupakan landasan, merupakan dasar bagaimana si yogi diarahkan untuk belajar konsentrasi. Kalau Anda tidak mengamatinya, artinya membuktikan sendiri, Anda tidak akan tahu. Di sini memang untuk hidup kita memang memerlukan napas. Tetapi pertanyaannya, napas itu apakah sebagai roh? Napas itu apakah sebagai jiwa? Kalau memang sebagai roh, sebagai jiwa, tentunya dia tidak akan berubah. Maksudnya, napas kalau memang dia sebagai roh, napas itu tidak akan diambil dari luar. Kita tahu bahwa bernapas itu merupakan oksigen yang dari luar kita ambil dengan cara menghisap, kemudian diolah oleh paru-paru, yang diambil adalah O2-nya, kemudian dikeluarkan berupa CO2. Di sini terjadi suatu perubahan. Apa yang kita isap dengan apa yang kita keluarkan tidak sama. Pada saat kita menarik napas masuk adalah O2 atau oksigen, yang itu memang diperlukan oleh darah dan tubuh untuk mengantarkan ke berbagai tempat, yaitu sebagai campuran untuk sari makanan, sebagai pembakaran, sehingga nanti akan berubah menjadi energi, menjadi daging dan sebagainya. Pada saat paru-paru setelah menghisap, maka dari tubuh kita akan dikeluarkanlah CO2. Jadi memang pada prosesnya kita hanya mengetahui menarik napas masuk, kemudian menghembuskan napas keluar, menarik napas masuk, kemudian menghembuskan napas keluar. Dari sini kita pun juga mengetahui apa yang ditarik masuk adalah berbeda dengan apa yang dikeluarkan. Nah, dan O2 dan CO2 itu pun juga jauh sangat berbeda. Kalau O2 bagi kita menghidupkan, tapi kalau CO2 bagi kita mematikan. Kalau tidak percaya, coba pada saat Anda menarik napas masuk, kemudian pada saat menghembuskan Anda tampung di suatu tabung, kemudian sedot kembali itu, maka nanti Anda akan tahu, yaitu pusing karena keracunan. Di sini kita tahu bahwa apa yang kita tarik dengan apa yang kita keluarkan adalah berbeda. Nah,
Dari situ nanti yogi pun juga akan mengetahui pada saat Anda menarik napas masuk dan juga menghembuskan napas keluar, banyak tidaknya oksigen yang Anda perlukan itu pun juga disesuaikan dengan satu, gerakan tubuh Anda, aktivitas tubuh Anda, dan juga proses dari batin kita. Pada saat kita melakukan aktivitas tubuh, semakin kuat, semakin keras, semakin banyak aktivitasnya, kita memerlukan oksigen semakin banyak. Tetapi begitu tindakan aktivitas tubuh kita itu mulai berhenti, kerjanya mulai berhenti, mulai kita istirahat, maka kita juga mengetahui tarikan napas kita yang dulunya adalah kasar karena membutuhkan oksigen sangat banyak, lama-lama mulai melambat, mulai menghalus, mulai menghalus, mulai menghalus, bahkan sangat halus. Ini artinya apa? Kebutuhan oksigen sesuai dengan aktivitas daripada tubuh. Nah, dengan mengamati ini, Anda nantinya lama-lama si yogi akan mengetahui bernapas sebetulnya adalah merupakan suatu kondisi kebutuhan tubuh dan batin, dan kebutuhannya itu pun juga disesuaikan, bisa banyak bisa sedikit. Ini berarti apa? Napas itu adalah tidak kekal, tidak tetap. Artinya setiap gerakan, setiap kita napas, tidak harus napasnya sekian lama loh, menghembuskan sekian lama loh. Pada saat kita melakukan aktivitas yang bermacam-macam juga sedotannya napas sekian loh, hembusannya napas sekian loh, tidak berubah, tidak. Tetapi setiap aktivitas selalu berubah disesuaikan dengan gerakan-gerakan tersebut atau dengan pemikiran-pemikiran gejolak batin kita. Pada saat Anda meditasi nanti juga akan tahu bahwa pertama napasnya adalah kasar panjang, lama-lama pendek dan halus. Lama-lama sangat halus, sangat halus, sangat halus. Bahkan ada yogi yang merasakan seakan-akan dia tidak bernapas. Di sini pun kita juga mengetahui bahwa napas adalah tidak tetap, bisa tarikan panjang, bisa tarikan pendek, bisa kasar, bisa halus. Dari sini lama-lama yogi akan memahami pengertian tentang apa yang disebut perubahan atau anicca. Kalau napas itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi kebutuhan aktivitas tubuh dan aktivitas dari batin, maka itu bukanlah roh, bukanlah jiwa. Kalau dia roh dan jiwa, tentunya ya tetap tidak berubah. Nah, di sini seorang yogi akhirnya akan mengetahui bahwa napas hanyalah napas. Napas bukanlah atta. Nah, dengan demikian Anda akan memahami, yaitu apa? Napas adalah hanya sebagai unsur materi, yaitu rupa. Dia bukanlah atta. Dengan demikian pengertian kita tentang napas akan menjadi benar. Anapana merupakan suatu landasan untuk belajar konsentrasi. Tadi adalah tentang pandangan terang. Bagaimana menimbulkan pandangan terang tentang napas berkenaan bahwa napas bukanlah roh, bukanlah jiwa. Nah, sekarang napas juga merupakan piranti yang sangat baik untuk berlatih meditasi. Karena kita semua makhluk itu bernapas, maka akan bisa mengamati dengan baik tingkah laku daripada napas. Apalagi
napas itu satu bisa kita buat, juga bisa kita biarkan bergerak secara alami. Artinya napas bisa Anda olah, Anda tarik sekian lama, kemudian Anda tahan sekian lama, kemudian Anda hembuskan sekian lama. Berdasarkan keinginan Anda itu bisa. Tetapi napas pun juga bisa bertingkah secara alami tanpa ikut campur Anda. Yaitu pada saat Anda tidur atau pada saat Anda duduk secara santai, maka gerakan napas, tingkah laku napas adalah secara alami. Yang ketiga, napas adalah sifatnya netral. Anda tidak mungkin bisa menyenangi atau memiliki sifat serakah terhadap napas, atau Anda tidak mungkin membenci terhadap napas. Sifat netral inilah yang merupakan keunggulan daripada Anapana dibandingkan objek-objek lainnya. Karena objek-objek lainnya seperti kasina, pengembangan meta dan sebagainya itu bisa juga menimbulkan kemelekatan bagi yang melatih. Tapi Anapana, napas itu sifatnya netral. Anda tidak bisa menyenangi, Anda pun juga tidak bisa menolak. Oleh karena itu, napas adalah sangat baik untuk menenteramkan, untuk menenangkan gejolak pikiran. Oleh sebab itu di dalam Satipatthana Sutta yaitu merupakan latihan yang pertama. Napas pun juga bisa Anda gunakan latihan meningkatkan kesadaran. Yang kedua yaitu kewaspadaan kepada 4 postur tubuh. Artinya di sini yogi diharapkan untuk mengamati pergerakan perubahan dari tubuh kita. 4 postur tubuh artinya adalah pada saat kita jalan, pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita berbaring. Setiap perubahan posisi ini harus kita amati. Pada saat kita berdiam di salah satu postur, coba Anda amati. Bisa bertahan berapa lama? Dengan catatan, Anda misalkan saya berdiri bisa tahan lama, berarti bisa 1 jam, 2 jam. Tapi dengan catatan, berdirilah dengan tegak lurus tanpa goyang sedikit pun. Baik itu jari jemari ataupun apa bagian tubuh jangan bergerak. Berdirilah dengan kaku seperti tiang, tidak bergerak. Bisa bertahan berapa lama dalam posisi ini. Demikian juga pada saat Anda duduk, jangan bergerak. Duduk dalam satu posisi, ya sudah, pertahankanlah posisi itu, jangan bergerak. Pada saat berbaring, berbaringlah dengan sesuka hati menggunakan posisi yang bagaimana, tetapi pertahankan posisi itu, jangan bergerak. Demikian juga kalau Anda ingin jalan, jalan saja, jangan berhenti ataupun duduk. Artinya pertahankanlah selama mungkin posisi ini. Nanti Anda akan mengetahui ternyata kita tidak mampu. Dan pada saat itu pastilah Anda akan merasakan apa? Kelelahan.
Kalau Anda paksa tetap mempertahankan posisi itu, justru kelelahan atau beban itu akan menjadi semakin besar bagi Anda. Dengan cara latihan sederhana ini, Anda bisa membuktikan kebenaran pertama dari 4 kebenaran mulia, yaitu apa? Penderitaan. Tujuan melatih Satipatthana sebetulnya adalah untuk mengungkap 4 kebenaran mulia, terutama adalah kebenaran yang pertama, yaitu tentang penderitaan. Di sini Anda akan mengetahui sebetulnya tubuh ini merupakan sarang daripada penderitaan. Tetapi pada pada aktivitas-aktivitas sehari-hari Anda tidak merasakan, Anda tidak menyadari. Mengapa? Karena pada saat kita merasa tertekan, merasa tidak puas, maka ada gerakan-gerakan kecil. Nah, gerakan-gerakan kecil ini menyelimur atau mengalihkan perhatian Anda terhadap ketidakpuasan atau duka atau penderitaan itu. Jadi di sini kita akan mengetahui dengan Anda menggunakan teknik yang kedua itu saja secara benar, Anda akan bisa mengungkap betapa menderitanya kita memiliki tubuh ini. Apalagi kalau pada saat Anda suasananya, misalkan Anda dalam antrian panjang, Anda berdiri terus, gitu. Mengapa Anda tidak terasa? Ya pasti terasa, tetapi kebanyakan tidak terasa karena apa? Anda selalu membuat posisi kedua kaki Anda itu selalu bergantian membekuknya, gitu. Kaki satu lelah, Anda bekuk, Anda gantian lagi, atau Anda ngobrol dengan depan atau belakang orang yang ikut antri. Di sini kalau Anda betul-betul melaksanakan Satipatthana ini dalam 4 posisi ini saja Anda laksanakan, Anda akan mengetahui terdapat suatu penderitaan. Nah, bisa Anda lebih menyempurnakan lagi untuk memahami kebenaran yang kedua, bahwa penderitaan ini sebetulnya ada sebabnya, bukan tidak ada sebabnya. Untuk menguak kebenaran yang kedua ini dengan menggunakan teknik yang kedua di dalam pengamatan terhadap 4 posisi tubuh, itu pun juga akan jelas. Contohnya pada saat Anda mempertahankan posisi berdiri, saat mulai lelah, Anda mulai ingin istirahat. Pada saat ingin istirahat, ya tentunya kalau berdiri kan pasti duduk atau berbaring. Anda pasti akan mencari tempat duduk. Nah, pada saat Anda mencari tempat duduk, tengok kanan, tengok kiri, loh tempat duduknya semua kok penuh. Ditempati orang duduk. Contohnya pada saat Anda mungkin di bandara yang sangat ramai gitu, cari sana tempat duduk, ini sudah pegel ini. Nah, kalau Anda tidak menemukannya, maka apa? Timbul suatu kejengkelan. Semakin besar keinginan Anda untuk duduk, untuk mencari tempat duduk yang kosong, tidak ketemu, justru semakin jengkel. Semakin jengkel, maka perasaan lelah sakit itu justru akan semakin nyata. Di sini Anda dengan menggunakan teknik yang kedua, Anda bisa membuktikan sendiri betapa penderitaan itu memang betul dikarenakan tanda keinginan. Walaupun keinginan itu sangat sederhana. Kalau Anda teliti lagi,
Apa yang diterangkan oleh Sang Buddha di dalam kebenaran yang pertama akan benar. Bahwa semua penderitaan dari usia tua, dari sakit, dari mati, dari berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, dengan terpisah dengan orang yang disenangi, tidak memperoleh apa yang diinginkan. Semua itu dikarenakan bersumber pada apa? Yaitu memanjakan tubuh atau pancakanda. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan di dalam kebenaran yang pertama, yaitu Pak, singkatnya penderitaan itu adalah kemelekatan terhadap pancakanda. Nah, kemelekatan terhadap pancakanda artinya apa? Kita sudah terbiasa memanjakan, selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pancakanda. Kalau tidak memperoleh, maka kita akan menderita. Setelah seseorang sudah mampu mengamati setiap postur, maka mengembangkan yang lebih dalam, yang lebih rumit, yaitu apa? Yang ketiga, kesadaran penuh. Sati sampajanya. Kesadaran penuh di sini artinya apa? Kalau tadi dipisah-pisah, saat duduk, saat berdiri, saat berbaring, saat jalan, itu sendiri-sendiri. Tetapi diamati perubahannya. Tapi perbedaan di tahap yang ketiga itu adalah setiap aktivitas. Baik Anda berdiri, baik Anda duduk, baik Anda saat mandi, baik saat Anda mengerjakan sesuatu, itu selalu kita amati. Dengan demikian Anda lama-kelamaan akan mengetahui sifat-sifat perubahan daripada anicca tubuh itu secara nyata, secara jelas. Walaupun saat itu Anda belum memahami secara benar, paling tidak kesadaran Anda itu akan meningkat. Kewaspadaan Anda akan meningkat. Karena pada setiap Anda melakukan aktivitas, Anda selalu menaruh perhatian. Dengan demikian, apa yang Anda lakukan itu tidak akan lepas dari perhatian Anda. Apa manfaat dari pelaksanaan teknik yang ketiga? Yang pertama, kewaspadaan Anda pastilah meningkat. Sati juga disebut ingatan. Ingatan Anda pun juga semakin kuat. Mengapa kita banyak lupa? Karena pada saat kita menaruh sesuatu tidak ada perhatiannya. Tetapi kalau Anda melakukan sesuatu dengan adanya perhatian, walaupun permulaan dengan sebentar, beberapa detik, tetapi ingatan Anda akan menjadi semakin kuat. Artinya kewaspadaan Anda pun juga akan semakin kokoh. Pada saat kewaspadaan Anda semakin kokoh, ingatan Anda semakin kokoh, paling tidak sila Anda pun juga akan semakin murni, akan semakin terjaga. Pada saat ada kondisi-kondisi melanggar sila, Anda tidak akan mudah lupa. Karena setiap gerakan, setiap tingkah laku selalu ada kesadaran. Pelaksanaan sila, penjagaan sila itu adalah tidak lepas dari tingkah laku tubuh dan ucapan. Oleh karena itu kalau setiap gerakan Anda selalu waspada, ya secara otomatis sila Anda pun juga semakin murni. Dari 3 latihan ini saja, kewaspadaan pada napas, kewaspadaan pada 4 postur tubuh yang dilanjutkan kepada kesadaran penuh pada setiap aktivitas, atau juga dengan istilah lain yaitu apa? Sadar saat ini. Pada saat itu Anda akan memperoleh manfaat yang betul-betul sangat-sangatlah besar atau bermanfaat bagi Anda. Nah, tapi Anda sadar, ya ini nafsu saya lagi muncul.
Tapi ada yang cantik kok, ada yang cakep kok. Nah, ini masih bisa memperlemah seseorang. Caranya bagaimana? Nah, mulai Sang Buddha mengarahkan ke tahap latihan yang keempat. Yaitu apa? Pengamatan terhadap kekotoran bagian tubuh. Coba kalau yang keempat ini dikembangkan, maka paling tidak ada pertahanannya bagi pengatasan nafsu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengamati bagian-bagian tubuh kita yang menjijikkan. Dimulai dari yang tampak sampai nanti dibedah ke dalam yang tertutup oleh kulit. Semuanya sebetulnya ada 32 bagian. Tetapi dimulai dulu yang 5 yang tampak. Anda yang pernah menjadi atau ikut latihan samanera pasti diajari. Yaitu kita disuruh merenungkan kejijikan dari yang pertama. Yang tampak adalah rambut kepala. Rambut kepala bagi beberapa orang, baik wanita maupun pria, itu merupakan hal yang sangat indah. Katanya merupakan mahkota, gitu. Nah, sekarang coba kita renungkan. Rambut itu kalau tidak dicuci, tidak disampo, ya sudah dibiarkan berbulan-bulan, baunya bagaimana? Dari situ kita amati. Nah, kalau ada seseorang, ya namanya seseorang kan nafsunya akan berbeda-beda. Oh, ada yang melihat bentuk rambut begini, saya tertarik. Nah, Anda tinggal merenungkan apa itu rambut kepala. Kemudian demikian juga bulu badan. Di bagian-bagian tertentu akan menimbulkan nafsu bagi seseorang. Tetapi kalau bulu-bulu yang menimbulkan nafsu itu Anda cabuti satu persatu, kemudian Anda merenungkan, maka akan terasa jijik bagi Anda. Pada saat makan, bulu itu jatuh di tempat piring atau mangkok atau tempat minum Anda, maka Anda akan tidak mau memakan atau meminumnya. Kemudian perenungan dilanjutkan pada yaitu apa? Kuku, setelah itu gigi, kemudian barulah kulit. Dimulai dari 5 ini. 5 ini kalau kita renungkan itu semuanya adalah menjijikkan. Dan 5 ini berada di luar, itu akan mudah Anda gunakan sebagai perenungan. Nah, kalau Anda merenungkan ini maka akan timbul suatu kejijikan. Nah, caranya bagaimana? Pada saat melihat lawan jenis Anda timbul nafsu, maka Anda justru membuang keindahan itu, Anda ganti dengan bagian-bagian yang menjijikkan. Kalau Anda sudah terlatih dan Anda memperoleh nimitta dari salah satu bagian dari 5 itu, maka Anda pakai itu, maka nafsu akan dengan mudah menjadi apa? Menjadi reda. Pada saat seseorang telah berhasil di dalam perenungan terhadap 5 bagian tubuh, maka alangkah baiknya kalau dilanjutkan masuk di dalam bagian yang kelima, yaitu apa? Merenungkan pada 4 elemen, yaitu yang dulunya kita manusia dibagi-bagi berbagai bagian-bagian, terutama yang kotor. Kemudian tiap bagian itu nanti kita bagi lagi menjadi 4 elemen atau 4 unsur. Kita semua ini terdiri dari 4 unsur, yaitu terdiri dari benda padat, kepadatan, yang disebut unsur tanah. Kemudian zat cair, air, seperti kita ada keringat, ada air mata, air seni dan sebagainya, darah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah temperatur atau suhu. Yang keempat adalah udara atau wayu.
Nah, semuanya dibagi menjadi 4 bagian ini. Pertama dari satu manusia atau makhluk kemudian dibagi-bagi menjadi 4. Maka ini seperti menjadi suatu elemen-elemen. Sang Buddha menggambarkan bahwa jika ada seorang pedagang daging sapi, pada saat dia menuntun sapi kejagal, maka persepsi tentang makhluk, tentang sapi masih ada. Tapi begitu setelah dimasukkan ke jagal, dipotong-potong, kemudian dibawa ke pasar, persepsi makhluk sapi kan sudah tidak ada. Yang ada adalah apa? Daging sapi. Ini bagian kepalanya, ini bagian lehernya, ini kulitnya, ini ususnya, dan selanjutnya. Persepsi tentang makhluk tidak ada lagi. Tetapi yang ada adalah persepsi daging atau bagian-bagian dari sapi itu. Demikian juga termasuk kita. Kalau kita mau merenungkan dengan cara mengembangkan 4 elemen ini, unsur tanah, kepadatan kita pisah-pisahkan. Rambut kepala adalah padat, gigi adalah padat, kulit adalah padat, tulang adalah padat, jantung adalah padat. Kita pisah-pisahkan. Kemudian air kencing adalah cair, darah adalah cair, ingus adalah cair, keringat adalah cair, air mata adalah cair. Kemudian kita memiliki tubuh yaitu panas, pencernakan adalah panas, juga bisa dingin kalau sakit. Nah, demikian juga kita menarik napas masuk, napas keluar, itu adalah udara. Itu dibagi-bagi, maka persepsi tentang makhluk tidak akan ada. Yang ada hanyalah apa? Persepsi tentang unsur-unsur perbagian. Pada saat itu si yogi akan bisa meruntuhkan apa? Sakaya diti, terutama adalah anatta, yaitu tentang diri yang salah, pandangan diri yang salah itu akan dapat apa? Yaitu diruntuhkan. Kalau parami Anda cukup, mungkin Anda latihan pada tahap 4 ini, Anda sudah bisa meruntuhkan sakaya diti Anda. Mungkin Anda sebagai pemasuk arus atau sotapati. Kalau Anda berhasil di dalam teknik pada tahapan yang kelima itu. Demikian juga kalau masih tidak bisa lagi, terutama Anda masih terikat terhadap kemolekan tubuh Anda atau orang lain dengan menggunakan teknik yang keempat dan yang kelima masih gagal, Anda masuk yang keenam. Itu apa? Merenungkan pembusukan pada mayat. Terdapat 9 bagian. Dari mulai mayat seseorang baru meninggal, kemudian tunggu 2-3 hari, mulai apa? Kulit mulai menghitam, mulai biru, mulai membengkak, hidungnya mulai besar, mulutnya mulai lebar, lidahnya mulai keluar. Nah, dari situ Anda akan mengetahui betapa jijiknya kalau seseorang telah meninggal. Kalau seseorang, mayat terdiri daripada 9 keadaan. Memang kalau kita teliti, nafsu seseorang itu pun juga tidak tentu. Ada yang nafsunya itu terikat pada bentuk tubuh. Nah, kalau bentuk tubuh melihat mayat yang membengkak itu sangat efektif. Kalau terikat pada warna kulit, maka orang itu disuruh mengamati apa? Mayat yang membiru atau juga menghitam. Bahkan mayat yang sudah bernanah. Kalau terikat kepada bentuk-bentuk bagian-bagian tubuh tertentu, maka dia harus mengamati tubuh yang telah digerogoti oleh binatang.
baik itu serigala atau burung atau yang dikerubungi oleh belatung. Nah, ini banyak caranya. Nah, tapi perlu diingat dari 1 sampai 6, khususnya yang ke-6, perenungan terhadap mayat itu jangan dilakukan sendiri tanpa ada pembimbingan seorang guru yang kompeten. Karena yang ke-6 ini sangat bahaya. Pada saat kita merenungkan sampai mencerap, maka nanti akan timbul kejijikan tubuh sangat luar biasa. Memang kalau ada pembimbingnya, yang ke-6 ini sangat cepat untuk menghancurkan nafsu. Tetapi harus ada pembimbingnya. Kalau tidak ada pembimbingnya itu celaka. Nanti bisa apa? Seperti apa yang terjadi di zaman Sang Buddha. Setelah Sang Buddha memberikan perenungan terhadap mayat, kemudian Sang Buddha masuk dalam retreat sekitar 2 minggu. Hanya dalam waktu 2 minggu kejadiannya adalah sangat mengerikan. Bagi para biku yang baru yang belum mencapai tingkat kesucian, mulai jijik terhadap tubuhnya sendiri-sendiri. Lalu apa yang dilakukan? Mereka karena jijik terhadap tubuhnya sendiri melakukan bunuh diri. Yang tidak berani bunuh diri menyuruh orang lain untuk membunuhnya. Mengapa kok sampai demikian? Memang betul-betul sangat menjijikkan. Bukan menjijikkan, menakutkan. Oleh sebab itu perlu hati-hati pada saat mengembangkan teknik yang ke-6. Pernah kejadian di sebuah center meditasi, yaitu center meditasinya Sun Lun Sayadaw. Sun Lun Sayadaw sebetulnya adalah seorang ahli di dalam bidang pengamatan terhadap anapana. Tetapi teknik anapananya dia akan agak berbeda. Kalau biasanya adalah dengan napas secara halus, secara biasa, tetapi Sun Lun Sayadaw ini berbeda. Dia menggunakan tarikan napas dan hembusan napas secara kasar, secara keras, yaitu dengan menarik dengan sekar dan cepat. Nah, itu contoh. Kalau Anda melakukan demikian, apa yang terjadi? Tenggorokan Anda kering, panas. Hidung Anda bisa panas. Justru itu yang dicari oleh mereka. Kenapa? Ya itu adalah penderitaan atau duka. Makanya ada apati itu. Kalau sudah dukanya hilang, gitu lagi. Nah, sampai dada itu sesak. Nah, itu caranya masing-masing. Nah, pada saat itu ada seorang biku muda yang menggunakan teknik yang ke-6. Untungnya yang dia gunakan adalah apa? Kerangka manusia atau tengkorak. Sun Lun Sayadaw mengatakan, jangan menggunakan tengkorak. Lebih baik menggunakan napas saja. Enggak, ini apa itu sangat cocok bagi saya loh. Hati-hati loh ya. Setelah berlatih beberapa hari kemudian, tahu-tahu tengah malam itu teriak-teriak dia lari. Wah, semua biku keluar menahan, ada apa? Ada hantu. Mana? Tidak ada. Setelah dia dibawa ke kantor, banyak orang, dia akan mulai tidak takut, berani lagi. Tadi saya setelah latihan mulai mau masuk kuti tidur, di depan pintu saya ada tengkorak. Mana ada tengkorak? Tidak ada. Coba sekarang ke sana lagi. Ya tidak ada. Tengkorak itu apa, saudara-saudara sekalian? Nimitanya dia sendiri. Pada saat seseorang melakukan perenungan, terutama dengan kasina, termasuk terhadap 32 bagian tubuh maupun ini, nantinya akan muncul nimita. Dan nimitanya itu akan sesuai dengan apa yang kita latih. Nah, biku ini adalah menggunakan tengkorak. Oleh karena itu pada saat mau masuk, nimitanya muncul seperti yang sesungguhnya, dia langsung lari. Ini oleh karena itu bahayanya yang nomor 6. Bukannya tidak boleh dilatih, boleh.
tetapi apa? Harus di bawah bimbingan seorang guru yang betul-betul bisa mengarahkan. Misalkan pada saat rasa takut, itu bagaimana cara mengatasi, itu akan diarahkan dengan secara baik. Nah, inilah yang keenam. Kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu pengamatan pada perasaan atau wedana nupasana. Pada saat seseorang berlatih dengan menggunakan 6 teknik pada tubuh itu, pastilah secara bertahap nantinya kesadaran kita akan meningkat. Nah, pada saat kesadaran kita sudah meningkat, memang sudah mulai siap. Tentunya perasaan kita itu juga semakin peka. Oleh karena itu, latihannya jangan berhenti di situ, tetapi ditingkatkan, yaitu mulai pengamatan terhadap perasaan. Apa yang kita lakukan lewat tubuh, setiap gerakan-gerakan, baik saat jalan, baik saat duduk, saat menyapu, saat melakukan aktivitas apapun, maka perasaan dari efek gerakan tubuh itu mulai dapat dirasakan oleh si yogi. Mengapa mulai bisa dirasakan? Karena saat itu tingkat kewaspadaannya, satinya mulai tumbuh. Nah, untuk perasaan memang di catatan itu terdapat 9 bagian. Tetapi kalau Anda perhatikan, cuma terdiri dari 3 perasaan pokok. Ya, saya bacakan. Yang pertama adalah perenungan pada perasaan menyenangkan. Yang kedua adalah perenungan pada perasaan menyakitkan. Yang ketiga perenungan pada perasaan netral. Yang keempat perenungan pada perasaan menyenangkan secara duniawi. Yang kelima perenungan pada perasaan menyenangkan secara bukan duniawi. Jadi di sini yang keempat dan yang kelima sebetulnya adalah perasaan menyenangkan, tetapi dipisah menjadi 2 bagian, yaitu secara duniawi dan secara bukan duniawi. Secara duniawi dalam bahasa Palinya adalah lokia, secara bukan duniawi adalah lokutara, artinya pada keadaan batin yang telah mencapai kesucian. Nanti saya terangkan. Yang keenam adalah perenungan pada perasaan menyakitkan secara duniawi. Yang ketujuh adalah perenungan pada perasaan menyakitkan secara bukan duniawi. Yang kedelapan perenungan pada perasaan netral secara duniawi. Yang kesembilan perenungan pada perasaan netral secara bukan duniawi. Sebetulnya dari 4 ke 9 itu hanyalah pengembangan dari 1, 2, dan 3. Yang pokok, yang dasar hanyalah 1 dan 2 dan 3, yaitu perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, dan perasaan netral. Sedangkan yang keempat sampai ke 9 itu hanyalah dibagi, dijelaskan lebih jelas lagi, yaitu secara duniawi lokia atau secara bukan duniawi atau lokutara. Tentunya bagi yogi yang baru masuk di dalam latihan pengembangan perasaan atau wedana nupasana hanya memperhatikan 1, 2, dan 3. Baru setelah dia berkembang bisa membedakan perasaan menyenangkan, perasaan menyakitkan, dan netral, barulah dikembangkan yang 4 sampai yang ke 9. Demikian juga dari perasaan menyenangkan dan perasaan menyakitkan dan netral, itu pun juga bagi pemula biasanya dia akan bisa dengan mudah mengetahui perasaan yang menyakitkan. Kemudian yang lebih halus lagi yaitu perasaan yang menyenangkan.
Baru yang terakhir yang sangat halus lagi adalah perasaan netral. Nah, ketiga-tiganya ini harus bisa diamati secara mudah bagi si yogi. Caranya bagaimana? Nah, untuk melatih, untuk mengetahui perasaan menyakitkan, menyenangkan dan netral, terutama menyakitkan, sangat mudah. Pada saat Anda melatih 4 posisi tubuh, baik berdiri, jalan, duduk maupun berbaring, sebetulnya saat itu juga Anda pun juga bisa mengetahui perasaan apa yang muncul. Pada saat Anda berdiri secara lama, pasti nanti akan muncul apa? Perasaan menyakitkan. Dengan demikian Anda mudah untuk mendeteksi. Nah, pada saat perasaan menyakitkan, yang penting di sini baik pengamatan pada tubuh, baik pada pengamatan terhadap perasaan maupun nanti pikiran dan isi pikiran. Itu ada 3 hal yang perlu Anda catat, yang perlu dipahami, yang perlu diungkap, artinya diketahui, yaitu 1, perubahan sifat muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap. Muncul dan lenyap artinya pastilah berubah. Nah, di situ nanti Anda di dalam setiap menerangkan, dalam setiap bab Sang Buddha akan menerangkan seseorang yang mengamati tubuh di dalam tubuh seperti pengamatan terhadap napas. Setelah itu dia harus mengamati 1, yaitu fenomena-fenomena berkaitan dengan napas yang terjadi di dalam tubuh, yaitu internal. Kemudian diamati yang berada di luar tubuh. Yang berada di luar tubuh seperti napas juga bisa keadaan udara di luar. Tetapi yang berada di luar tubuh juga bisa, artinya apa? Bukan tubuh kita, tetapi tubuh orang lain. Contohnya pada saat Anda perenungan terhadap 32 bagian tubuh. Memang itu bisa eksternal dan internal. Internal artinya Anda membedah ke dalam, yaitu membedah kulit, mengamati yang berada di dalam seperti jantung, ginjal dan sebagainya. Yang di luar eksternal adalah seperti kulit, kemudian rambut kepala, gigi dan sebagainya. Tetapi juga bisa berarti yang eksternal itu adalah milik orang lain, bukan diri kita. Dengan membayangkan bahwa apa yang berada di dalam internal yang kita miliki dengan yang eksternal ternyata semuanya adalah sama. Sifatnya apa? Yaitu hanyalah muncul lenyap atau berubah. Nah, ini perlu. Nah, oleh sebab itu pada saat seseorang masuk di dalam pengamatan terhadap perasaan atau Widananupasana adalah sangat mudah. Pada saat Anda melatih 4 posisi tubuh, saat itu juga pun sebetulnya Anda bisa mengamati berbagai macam perasaan yang muncul. Misalkan perasaan menyakitkan itu pun juga pasti ada perubahannya. Contoh, pada saat Anda berdiri, mempertahankan 1 posisi, agak lama mulai muncul perasaan-perasaan mulai sakit, mulai nyeri, mungkin mulai kesemutan. Kalau tetap Anda diamkan saja dan saat itu coba Anda amati bagian yang kesemutan itu. Kesemutan adalah perasaan yang menyakitkan, adalah termasuk perasaan yang menyakitkan. Pada saat itu Anda amati, pada saat Anda diam, apakah kesemutannya itu hilang atau tidak? Kalau kita diamkan biasanya juga bisa hilang. Itu merupakan perubahan. Pada saat perasaan menyakitkan kesemutan hilang, maka Anda akan merasakan apa? Perasaan yang menyenangkan. Tetapi juga bisa terjadi perasaan kesemutan itu bukan hilang tapi tambah menjadi, bahkan bisa menjalar ke bagian yang lain. Nah, dengan demikian Anda memiliki suatu pengalaman atau nyana. Loh, dulunya cuma hanya bagian lutut, tetapi sekarang kok
menjadi merambat ke bagian paha, ke bagian pinggang, bahkan kok ke seluruh tubuh. Nah, dari bagian yang kecil merambat ke seluruh tubuh, ini artinya apa? Perubahan. Dia tidak tetap. Nah, di sini si yogi akan mengetahui saat mengamati tubuh dan juga saat mengamati perasaan. Saat itu juga Anda nanti akan mengetahui kalau posisi tubuh saya rubah dari kaki yang lututnya tegak kaku, sekarang coba lututnya saya bengkokkan. Pada saat Anda melakukan gerakan perubahan pada posisi tubuh, maka perasaan nyeri, nyakit itu pun juga akan berubah, akan menjadi nyaman. Nah, dari sini Anda pun juga mengetahui ternyata perasaan pun juga mengikuti perubahan sesuai dengan perubahan tubuh. Ini artinya apa? Anda mulai mengerti, mulai memiliki suatu pengetahuan lagi, pengetahuan baru sesuai dengan Dhamma. Kalau Anda nanti lama-lama juga akan memahami proses hukum sebab musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Anda mulai memahami, loh ternyata perasaan yang nyeri tadi berubah menjadi nyaman karena posisi kaki saya rubah. Berarti Anda mulai memahami, benar kalau begitu bahwa perasaan muncul tergantung dari kondisi kontak. Nah, kalau kontaknya berubah, perasaannya pun juga akan berubah. Ini adalah contoh bagaimana cara mengembangkan perasaan, baik itu menyenangkan, menyakitkan maupun netral. Apalagi pada saat Anda mengembangkan posisi duduk, pada saat kemudian posisi duduk bisa Anda barengi dengan mengembangkan pengamatan terhadap napas masuk dan napas keluar. Anda di situ akan memiliki suatu pengalaman tentang perasaan yang sangat banyak sekali. Dari perasaan yang menyenangkan bisa berubah menyakitkan, bisa berubah lagi menyenangkan asal Anda memiliki suatu kesabaran. Bahkan nanti lama-lama Anda akan bisa merasakan perasaan-perasaan netral. Perasaan netral sebetulnya adalah sangat-sangat halus sekali. Membutuhkan suatu sati yang amat tinggi baru bisa mengetahui perubahan perasaan netral. Untuk mengetahui perubahan perasaan netral adalah sangat sulit sekali. Tetapi pada keadaan Anda sati yang cukup tajam, Anda akan mengetahui perasaan netral. Nah, lama-lama Anda akan mengetahui perbedaan antara perasaan secara duniawi dan bukan duniawi dari praktek. Ya, artinya yang bukan duniawi adalah perasaan yang muncul dikarenakan landasan tindakan dari proses pencapaian bukan duniawi. Contoh, pada saat Anda meditasi mencapai suatu ketenangan, piti muncul. Nah, piti yang muncul ini adalah perasaan yang muncul menyenangkan secara bukan duniawi. Artinya perasaan menyenangkan yang muncul bukan dari aktivitas biasa. Memang ada juga yang menyangka, loh Bante, jana itu kan bukan lokia, bukan lokutara, masih lokia loh. Kalau Anda menuntut begitu, ya benar. Kalau begitu, ya pada saat Anda melakukan vipassana, mencapai nyana, Anda muncul suatu kebahagiaan pada saat tahap sangkara UPK. Nah, perasaan itu adalah perasaan secara bukan duniawi. Jadi secara garis besar Anda akan mengetahui tindakan-tindakan biasa yang masih dipengaruhi oleh tanha atau keinginan, nafsu keinginan, maka itu adalah secara duniawi. Tetapi proses di luar itu, contohnya pada saat Anda mengembangkan metta,
kemudian merasa damai, merasa bahagia, sukanya ini adalah bukan duniawi. Pada saat Anda mengembangkan meta, kemudian mulai mendapat ketenangan pada saat Anda masuk di dalam UPK, maka Anda akan netral sifat itu. Itu perasaan netral UPK itu adalah secara bukan duniawi. Ini cara membedakan secara duniawi ataupun bukan duniawi. Nah, untuk hari ini saya sampai pada 2 tahapan ini, yaitu pengamatan terhadap tubuh dan pengamatan pada perasaan.